Tuhankan Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Biar Engkau ya Tuhan dengan leluasa memenuhi hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami hanya berserah pada Engkau. Kami letakkan setiap kelemahan kami. Kami letakkan ya Tuhan keangkuhan kami. Kami serahkan hidup kami dalam Engkau. Berbicara dengan leluasa Tuhan. Kami siap berbicara. Kami siap merenungkan. Kami siap Tuhan Bapa untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Berbicara ya Bapa. Dipenuhi dalam kehidupan kami senantiasa. Haleluya. Amin. Salam dalam kasih Kristus bagi kehidupan kita semua orang yang percaya. Begitu indah sekali pagi hari ini ada waktu kita boleh merenungkan sebagian dari kebenaran dari firman Tuhan. Saya tertarik untuk membawakan kebenaran dari firman Tuhan tetap tema yang diberikan untuk hari ulang tahun dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, surat Petrus yang pertama di sini diberikan kepada jemaat dan khususnya di dalam pasal 5 di sini ada satu perikop yang tidak bisa dipenggal-penggal dan suatu pesan, suatu nasihat yang pertama yaitu kepada para pelayan. Khususnya dikatakan dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Aku menasihatkan para penatua. Kata-kata penatua bahasanya yaitu presbiter. Ya. Presbiter itu adalah dikatakan situ kalau kita katakan penatua bukan tua-tua, namun sebagai seorang gembala, pemimpin-pemimpin. Gereja mulai bertumbuh dan banyak dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang handal. Yang kedua, suatu nasihat diberikan untuk khususnya anak muda. Saya tidak membahas dengan nasihat-nasihat itu, namun ada 3 pokok di situ mengenai nasihat yang diberikan baik untuk gembala, juga diberikan kepada anak muda. Nasihat yang diberitakan ayat yang kedua, yaitu melakukan dengan kesungguhan, dengan sukarela. Yang kedua, dikatakan dalam firman Tuhan di sini, yaitu tidak mencari yang namanya keuntungan. Dan yang ketiga, sebagai seorang pemimpin haruslah menjadi keteladanan. Dan untuk anak muda dikatakan di sini, yang pertama suatu nasihat untuk khususnya anak-anak muda, tetap menghormati orang tua. Yang kedua yaitu rendah hati. Saudara yang terkasih dalam Kristus, pada saat itu kita bisa melihat masalah-masalah pertumbuhan dan perkembangan gereja yang awal, yang mula-mula. Sisi lain ada pertumbuhan dan perkembangan. Namun sisi lain banyak sekali aniaya penderitaan yang terjadi untuk jemaat awal ini. Dan pada saat itu negara dikuasai oleh seorang kaisar yang namanya Nero. Kita pasti sudah sering kali mendengar siapa Kaisar Nero, ya, istrinya Lydia. Yang uniknya di sini, Kaisar Nero sangat menentang untuk jemaat atau tidak menyukai dengan orang Kristen. Namun istrinya Lydia, dia bertobat dan percaya kepada Kristus. Filmnya bagus sekali, bisa dilihat. Itu indah sekali bagaimana seorang istri melihat Petrus pada waktu mau disalib.
Saudara yang terkasih dalam penganiayaan, penderitaan pada saat itu, banyak orang Kristen yang dianiaya dan mereka di dalam gelanggang tontonan, dan mereka hidup-hidup, mereka ditelanjangi, mereka dikasih uli, dikasih minyak, dan dibakar hidup-hidup. Dan mereka ada juga yang diberikan kepada binatang-binatang buas, dan ada dari mereka yang disalibkan. Makanya pada waktu itu perikop ini sebenarnya berbicara masalah kasih karunia dan penderitaan, penganiayaan. Di dalam kitab apa yang dijelaskan dalam sabda dikatakan kata-kata penderitaan itu orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang rentan, orang yang tidak mampu apa-apa. Dan Rasul Petrus di sini menekankan ayat yang ke-10. Dan ini sebenarnya ayat ini seakan-akan sederhana, namun sangat dalam sekali. Dan apa yang dikatakan Petrus di situ, lawanmu bukan hanya biasa-biasa, lawanmu itu iblis, setan gitu. Untuk itu kamu harus berjaga-jaga gitu ya. Jangan leha-leha, nyantai-nyantai, sudah tercukupi itu semuanya. Namun kita harus waspada dengan segala kondisi. Dan ayat yang ke-10, makanya dia katakan di sini, Petrus mengarahkan kepada jemaatnya. Salah satu pertama kita akan bersama merenungkan, yaitu Allah adalah sumber segala kasih karunia. Allah adalah sumber kasih karunia. Petrus menjelaskan, berbicara masalah kasih karunia, Tuhan memberikan bagi hidup kita orang percaya, berbicara masalah iman, bicara masalah keselamatan, mengenai janji-janji Tuhan yaitu kehidupan kekal. Tuhan pun juga memberikan bagi kehidupan kita yaitu pertumbuhan rohani. Namun justru kalau kita merenungkan firman Tuhan lebih dalam lagi, berbicara bahwa penderitaan itu adalah suatu kasih karunia. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita pun mengalami apa yang dinamakan mungkin kesulitan, kekurangan, dan mungkin adakah penganiayaan, belum tentu. Di sini kita akan memahami bagaimana begitu luar biasa kepada jemaatnya di dalam kehidupan kita. Di dalam segala kesulitan, Tuhan mengizinkan itu semuanya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, bukan hanya berbicara masalah berkat jasmani, tapi Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan, semakin hari semakin sempurna dalam Tuhan. Semakin hari kehidupan kita benar-benar hidup di dalam kuasa sumbernya, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan Petrus sendiri dengan benar-benar menjelaskan di sini apa yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Ya, sebelumnya ayat itu yang bisa dibaca 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. Kalau dikatakan di situ 1 Petrus pasal 2 ayat 10, bolehlah kita baca ya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. Oke. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 dikatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Apakah kita bangga atau suatu pujian kalau memang itu penderitaan itu, kalau kita memang berdosa, itu wajar. Kalau itu suatu kesalahan bagi kita menderita, itu wajar. Tapi apa dikatakan di situ firman Tuhan? Tetapi jika kamu berbuat baik, berbuat benar, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah apa? Kasih karunia pada Allah. Bersyukurlah dalam kehidupan kita kalau kita merasakan kasih karunia Allah. Yang pada waktu dikatakan sebelumnya 1 Petrus pasal 2 ayat yang 19, supaya kita benar-benar sadar. Dan dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 dikatakan, kalau kita melakukan
kehidupan kita, ya, walaupun hidup kita benar, namun menderita, dikatakan Petrus berbahagia. Inilah namanya kekristenan. Kalau kita bicara dengan roh, kalau kita melakukannya dengan roh, pasti hasilnya roh. Tapi kalau kita memahami dengan daging, pasti yang keluar daginglah. Saudara, di sini kita akan boleh melihat begitu luar biasa kasih karunia yang Tuhan izinkan bagi hidup kita. Kalau pada saat ini kita boleh merasakan penderitaan itu, kalau pada saat ini kita mengalami apa yang namanya kemiskinan, apa yang namakan kekurangan, apa yang namanya sakit penyakit, mungkin Tuhan juga mengizinkan bagi kita semuanya. Tapi yang penting bagi hidup kita, bahwa kita tetap eksis melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam Kristus. Bukan kebaikan kebenaran sesuai kita, saya, tapi oleh Kristus. Itulah yang namanya kasih karunia. Saya bisa mengatakan bahwa apa yang saya lakukan benar, tapi orang bisa juga melakukan tidak benar. Tapi di dalam kuasa Roh Kudus, indikatornya, alat ukurnya, yaitu kebenaran di dalam firman-Nya. Yang kedua, Rasul Paulus, Rasul itu saya suka sekali ngomong Paulus, ya. Dikatakan di sini bahwa Allah adalah sumber kasih karunia. Sesuai tema minggu kemarin, bahwa Allah adalah suatu sumber kasih karunia. Petrus ingin menyeberangkan kepada jemaatnya untuk senantiasa bahwa sumber segala sesuatu adalah datangnya dari Kristus. Kehidupan kita tidak lepas sebagai orang Kristen, harus hidup di dalam Kristus. Dan kalau kita menjadi orang Kristen dan kita tidak dalam pokok anggur yang benar, bahwa kita akan dicampakkan. Saudara, Kristuslah, Roh Kuduslah sebagai sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita orang percaya. Makanya apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, hiduplah dengan kuasa Roh Kudus. Hiduplah dalam kehidupan kita dengan roh, bukan dengan daging. Kita bisa eksis, kita bisa melakukan, mungkin kita katakan suatu pelayanan. Namun kalau kita mengerjakan semua itu hanya dengan kedagingan, yang kita hasilkan adalah kedagingan. Mungkin kita akan merasakan menginginkan akhirnya mungkin apa? Motivasi-motivasi yang tidak jelas atau salah. Contohnya, ingin pujian, hormat, ingin menyenangkan diri kita, bukan untuk kemuliaan Allah. Namun kalau kita datang ibadah benar-benar dengan kuat kuasa Roh Kudus, apa yang firman Tuhan berikan bagi kita, firman itu akan hidup, tidak mati. Tapi kalau kita terima dalam suatu ibadah, pikirannya hanya kedagingan. Yang diinginkan adalah kepuasan diri kita. Tapi kalau kita beribadah dengan roh, kita melakukan dengan kuasa Roh Kudus, dan kita akan boleh merasakan kuasa Allah itu nyata, dan firman itu hidup dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita boleh bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang diinginkan. Jadi jangan salah kita hanya mengikut-ikut Yesus tapi tidak melakukan. Tapi yang penting bagaimana kita senantiasa berserah di dalam Kristus. Dan Petrus di sini dia katakan bagaimana dia Allah sebagai sumber di dalam penyataan walaupun kita sendiri lemah, pada waktu kita sendiri menderita, pada waktu kita kekurangan, pada waktu kita sendiri tidak mengerti apa yang dilakukan. Dia katakan di sini Allah adalah sumber segala sesuatu, yang dia katakan dia akan melengkapi, dia akan menentukan, dia akan menguatkan, dan akhirnya dia akan mengokohkan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kehidupan suatu penderitaan aniaya pada waktu itu
mungkin membuat orang akan menjadikan frustasi dan meninggalkan akan ajaran dari Petrus dan meninggalkan kekristenan atau mengikut Yesus. Suatu tantangan pada waktu itu. Tapi bersyukur kalau kehidupan mereka hidup di dalam sumber, yaitu kasih karunia dari Allah. Saya tertarik di dalam kitab Matius pasal 12 ayat yang ke-20. Matius pasal 12 ayat yang ke-20. Matius pasal 12 ayat 20 ini juga dari saya. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Amin, luar biasa. Saudara yang keputusasaan, ya, kadang kita sendiri ya sudah kalau gitu, ya nggak tahu apa yang dilakukan dan membuat kita sendiri bisa meninggalkan Tuhan dan menjadi orang ateis, gitu. Saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan ini, bulu yang patah terkulai. Bulu itu seperti ilalang atau rumput, ya. Saya sekarang dalam beberapa bulan ini suka tanaman gitu ya, hiasan untuk ini ya, tempat saya cukup banyak sekarang tanaman saya. Kalau melihat tanaman ya sudah kira layu gitu ya, harus beli, atau ternyata tanaman itu bisa stres, bukan manusia saja tapi tanaman itu bisa stres. Dari perjalanan itu bisa juga stres, akhirnya bisa layu dan bisa juga jadi patah. Patah bukan putus, tapi dikatakan firman Tuhan bulu yang patah, ya. Ya, kita lihat tanaman seperti itu. Salahnya apa? Diputus, ya. Sudah, ya. Karena energinya akan terbuang sia-sia, ya. Itu kalau kita pembelajaran main tanaman, lebih baik diputus, diproses aja, dan yang lain bisa tunas seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan bulu yang patah yang terkulai, ya. Seperti dikatakan yang ilalang, ya, yang patah, yang terkulai, ya. Seakan-akan tidak ada suatu kehidupan. Tuhan katakan tidak akan diputuskannya. Ini konsep dari Allah sendiri. Tidak akan diputuskannya. Juga dalam kehidupan kita seperti bulu yang terkulai, yang kadang-kadang tidak mampu apa-apa. Tuhan katakan bukan untuk kita sendiri menyerah, tapi kita adalah sebagai seorang pemenang. Dan dikatakan firman Tuhan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, ya. Saya kalau di sini mungkin masih di desa masih banyak yang namanya cempluk, ya. Kalau zaman saya yang di usia 40-50 mungkin masih merasakan apa namanya ublik, cempluk gitu ya. Kalau cempluknya itu sudah, aduh ya, sumbunya ini sudah mati enggak seperti aduh gitu ya. Apa yang kita lakukan? Sudah sesuai dimatikan aja gitu ya. Itu adalah konsep manusia. Apa yang dikatakan firman Tuhan, dan sumbu yang pudar nyalanya, ya, tidak akan dipadamkannya. Dikatakan firman Tuhan sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudara yang terkasih dalam Petrus, pada waktu itu masalah yang sangat-sangat sulit, ya. Bagaimana Petrus berbicara, dialah sumber segala sesuatunya, yaitu dari Allah. Mungkin dalam kondisi seakan-akan sudah terkulai, seakan-akan sudah hampir patah, dan seperti sumbu yang akan-akan itu aduh sudah redup gitu ya. Ya manusia sesuai, ya sudahlah gitu ya, menyerah. Tapi firman Tuhan di sini dikatakan Tuhan tidak akan memutuskannya, Tuhan tidak mematikannya. Saudara yang terkasih, mari kita semangat, mari kita bangun, benar-benar hidup dalam Roh, bersumber dalam Kristus, hidup bertumbuh dan berbuah di dalam Allah kuasanya yang Roh Kudus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di sini Tuhan sendiri menjanjikan bagi kehidupan kita untuk menjadi seorang pemenang. Dan aplikasinya bagi kehidupan kita, jangan menyerah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, ya, mungkin pada saat ini kita sulit sekali mencari pekerjaan, mungkin ekonomi kita sendiri mulai turun.
Dengan akhirnya dengan perekonomian seperti itu akan mempengaruhi untuk dengan rumah tangga kita. Seakan mereka harmonisan mulai rentan, mulai banyak sekali konflik, ada ketersinggungan. Itu adalah kedagingan. Orang yang berkekurangan, orang yang lemah, orang yang rentan, di dalam daging dia akan merasa. Tapi oleh kuasa Roh Kudus, Tuhan akan menguatkan kita semuanya. Dan kita dikatakan firman Tuhan akan mendapatkan kasih karunia. Dan di depan kita ada sukacita. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Kamu akan merasakan sukacita atau kebahagiaan yang Tuhan berikan. Walaupun bisa terjadi di depan kita, namun apapun yang terjadi, kita adalah orang-orang yang menang dalam Kristus. Jangan jual iman kita kepada orang fasik. Jangan sampai kita sendiri runtuh. Jangan sampai pada waktu kita sendiri goyah, justru kita padamkan. Justru pada waktu kita sudah seakan-akan itu putus harapan, justru tadi putus tidak. Tapi mari kita bagi bersama di dalam Kristus, dan kita bisa merasakan kuasa Allah. Dan kemegahan itu terjadi, kebanggaan itu terjadi. Bukan bangga saya bisa, tapi oleh kuasa karunia Allah memampukan hidup kita untuk menjadi pemenang. Amin. Tuhan saya berkati kita. Mari kita akan bersama-sama tunduk dan kita akan berdoa. Kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Bagaimana siap hidup, langkah hidup kita merasakan itu. Apakah benar-benar Allah sebagai sumber dalam kehidupan kita? Yang dikatakan dalam firman Tuhan di sini. Tuhan katakan, Ia akan melengkapi. Kata melengkapi di sini ada yang kurang bagi hidup kita. Dan Tuhan menyajikan Tuhan akan melengkapi bagi kita. Dan yang kedua, Allah ada sumber yang meneguhkan. Kita tahu seperti apa Petrus itu. Petrus seperti orang yang terombang-ambing, gampang bingung, khawatir, takut. Tapi Tuhan meneguhkan, dan dia sebagai seorang pelayan itu adalah kehidupan kita. Apakah pada saat ini kita khawatir atau takut? Tuhan akan meneguhkan kita menjadi kuat. Dan dikatakan firman Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita. Kita pada saat ini mungkin lemah, mungkin kita sendiri tidak berdaya. Namun perhatikan, oleh kekuatan kuasa Roh Kudus yang lemah akan Tuhan kuatkan. Dan dikatakan yang terakhir, Tuhan akan mengokohkan bagi hidup kita. Dan pondasi yang ada dalam kehidupan kita, dasar itu ada dasar yang benar, dasar yang baik. Dan biarlah kita membangun kebaikan dan kebenaran dalam Kristus, bukan kedagingan kita. Terima kasih Yesus. Kemuliaan hanya bagi nama Engkau pada saat ini. Dan biarlah Engkau adalah sumber segala sesuatu bagi hidup kami. Dan kami hanya berserah pada Engkau. Dan kami ya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, biar kami boleh merasakan kasih karunia itu. Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh bertumbuh dan buah dalam masa-masa yang sulit. Dan biarlah Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami, bukan dengan kedagingan, namun oleh kuasa untuk memberkati hidup kami. Terima kasih Yesus. Dan bila ya Tuhan, nanti kami pulang, biarlah senantiasa roh kami menyala-nyala dalam Engkau. Kami memandang hanya fokus pada Engkau saja. Bila kami sendiri, kami tidak mampu Tuhan untuk melakukan ini semuanya. Tuhan tolong, ya Roh Kudus jamah kami. Tuhan pegang tangan kami. Oleh kuat kuasa-Mu Tuhan tuntun dalam masa-masa pandemi ini, dalam masa corona ini, di dalam masa-masa hidup kami, di dalam Engkau ada kemenangan. Terima kasih Yesus. Dan kami percaya Tuhan melengkapi kami. Tuhan mengokohkan kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan meneguhkan kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang ajaib dan mulia. Terpuji dalam Engkau kekal selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus, hamba datang kepadamu Tuhan, mohon tangan kasih Tuhan, salurkanlah berkat Tuhan, berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya. Bersuara Roh Kudus menyertai sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera Allah itu melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.